Di kota. Bekerja selama bertahun-tahun, bahkan uang untuk perawatan ayahnya tidak bisa mengeluarkannya. Kesalehan berbakti tuan rumah patut dipuji. Sistem. Tuan rumah dapat mendapatkannya sekali sehari. Peluang undian. Item undian harian disegarkan secara acak. Distribusi di hari yang sama. Ini. Itu benar. Rumah mobil tunai. Selama digambar, Anda bisa memilikinya. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan hadiah uang tunai sebesar 10.000 yuan. Bonus hari ini telah didistribusikan. Kartu bantuan rumah. Harap perhatikan koleksinya. Alipay menerima 10 juta yuan. Klasifikasi tagihan. Benar-benar ada 1000. Hadiah dari sistem undian harian. Itu disegarkan secara acak. Kemarin saya menarik 10 juta. Saya tidak tahu apa yang akan digambar hari ini. Hai, Xiao Jin. Dokter mengatakan Anda membayar obatnya. Dari mana Anda mendapatkan uangnya, Ibu? Saya telah bekerja di kota selama bertahun-tahun, menghasilkan banyak uang. Jangan khawatir tentang biaya pengobatan ayah. Tunggu 2 hari. Saya juga akan membeli rumah besar. Aku akan hidup untukmu. Bawa Anda semua. Anak saya benar-benar menjanjikan. Xiao Jin. Jangan lelah. Ayahmu memilikiku di sini. Jangan khawatir. Ingatlah untuk membayar sewa. Sewa akan segera berakhir lusa. Kebetulan hadiah sistem juga telah disegarkan. Lihat apakah Anda bisa memenangkan rumah. Rumah. Itu pasti rumah. Saatnya terlambat membayar sewa. Selamat kepada tuan rumah Gome. Dapatkan stasiun Porsche OME. Hadiah telah dibagikan di lantai bawah. Harap perhatikan koleksinya. Bukan rumah. Ini mobil. Lambat. Tahukah Anda? Sewa Anda jatuh tempo. Percaya atau tidak, saya tidak akan menyewakannya kepada Anda apapun. Pokoknya, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda sekarang. Saya akan melihatnya. Mobil baru saya. Pokoknya, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda sekarang. Saya akan melihatnya. Mobil baru saya. Anda bahkan tidak mampu membayar sewa. Masih ada uang untuk membeli mobil. Itu tidak akan membeli sepeda roda 3. Saya akan mengumpulkan kain lap. Wow, mobil ini keren banget. Saya akan pergi. Mobil macam apa ini? Sangat tampan. Ini adalah Porsche khusus. Ini terbatas pada 10 kendaraan di negara ini. Mobil tidak turun tanpa 50 juta. Sangat mahal. Lihatlah mobil ini. Ini adalah mobil mewah. Tuan Tanah. Tidak bisakah Anda menyentuh mobil ini? Mengapa? Hanya mengandalkan. Mobil itu milikku. Mengapa? Hanya mengandalkan. Mobil itu milikku. Orang tua itu menyembunyikannya. Mungkin itu saja, benar-benar rendah hati. Bantu saya. Dia adalah seorang pedagang manusia. Saya bertengkar dengan ibu mertua saya. Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Apakah Anda ingin memohon untuk berkelahi? Saya tidak mengenalnya. Dia adalah seorang pedagang manusia. Ini di siang bolong. Seseorang benar-benar merampok seorang wanita cantik. Ini, mengundurkan diri. Saya benar-benar bisa memenuhinya. Kesempatan bagi para pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Ibu mertua saya suka berbicara omong kosong. Jangan dengarkan dia. Turunkan dia. Suamiku, tolong. Lepaskan istri saya. Dia adalah suamimu. Bagaimana mungkin? Keluar dari sini. Terima kasih. Begitu banyak orang barusan. Hanya saja Anda yang tidak percayanya. Kata-kata pria itu. Tidak apa-apa. Saya hanya berpikir. Seorang gadis cantik sepertimu. Seharusnya tidak mungkin. Dan orang itu adalah suami dan istri. Anda sangat menarik. Nama saya Shenxi. Dia adalah seorang senior di tahun seniornya. Katakan saja padaku untuk terlambat. Almarhum kakak. Terima kasih telah berpura-pura menjadi suamiku hari ini. Tidak apa-apa. Ini kesenangan saya. Tidak aman bagi Anda untuk pergi sendiri. Aku akan membawamu kembali ke sekolah. Jiang A6666. Tiba. Maka berhati-hatilah sendiri. Oke. Almarhum kakak. Bisakah Anda menambahkan WeChat Anda? Oke. Pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat. Hai. Saya akan kembali ke itu nanti. Orang menjijikan berhenti dari pekerjaan mereka. Hari ini banyak peristiwa bahagia. Jiang A666. Almarhum kakak. Sangat tampan. Hai, lambat. Manajer memanggil Anda. Oh, oke. Hai. Dia. Saya tidak puas bahwa Anda pergi di awal main. Saya kehilangan kesabaran. Aku akan meneleponmu sekarang. Saya khawatir itu sangat diperlukan. Tidak apa-apa. Terima kasih, saudara Lee.
Sedikit terlambat. Kemampuan terbaru Anda. Ini semakin buruk dan lebih buruk. Proyek belum selesai. Anda harus pergi. Mari kita jujur. Aku seharusnya memecatmu. Tapi apa yang Anda katakan? Dia juga seorang karyawan lama perusahaan. Ayo lakukan. Mulai sekarang. Gaji bulanan Anda dibelah setengahnya. Setiap hari. Tambahkan 2 jam kerja. Aku bisa membiarkanmu. Simpan di sini. HMPH. Saya memberi Anda kesempatan. Jangan cuek. Pikirkan tentang Anda masih di rumah sakit. Ayah menunggu biaya operasi. Seluruh tim. Saya sendirian. Lakukan pekerjaan 3 orang. Anda bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Bonus proyek. Tidak pernah giliran saya. HMPH. Oke. Hari ini. Anda tidak mengabaikan saya. Kemudian saya akan meninggalkan pekerjaan saya. Itu benar. Gaji bulan lalu. Saya ingat banyak. Kirimkan kepada saya. Tidak demikian. Tunggu panggilan pengadilan. Anda. Lambat. Apakah Anda dipecat? Tidak, saya tidak. Tidak apa-apa. Saya berhenti sendiri. Ah. HMPH. Beberapa orang. Sama seperti itu. Pertahankan penampilan. Jika Anda dipecat, Anda akan dipecat. Apalagi yang Anda katakan tentang pengunduran diri sukarela. Saya benar-benar tidak tahu. Setelah dipecat. Apakah mungkin menghasilkan uang atau apapun? Aku bisa menjauh dari orang-orang sepertimu. Anda. Sebelum Du Suemei. Dia juga mengikuti pengakuan yang terlambat. Sekarang telah ditolak. Dan orang-orang Yin dan Yang keberuntungan ini. Jadi, terlambat tidak memilih Du Suemei. Itu benar. Batuk. Lambat. Begitu banyak hal. Apakah sudah selesai? Ayo lakukan. Saya baru-baru ini, baru saja membeli mobil baru. Atau, membawa Anda ke halte bus. Saya baru saja membeli satu juga. Bukankah kamu hanya anak malang? Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli mobil? Saya mendengarnya. Ayahmu dirawat di rumah sakit bulan lalu. Saya bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Saya baru-baru ini, baru saja membeli satu. Lebih dari 300.000 Toyota. Ini yang utama. Kejar efektivitas biaya. Saya tidak tahu apakah kami Tuan Ci. Mobil jenis apa yang Anda beli? Atau, bawa kami. Ini adalah perjalanan. Maaf. Mobil saya adalah 2 tempat duduk. Hanya bisa diturunkan saya dan barang bawaan saya. Posisi 2 orang. Mungkinkah itu sepeda motor? Sepeda motor juga cukup mahal. Mungkin. Ini adalah mobil listrik, atau beberapa sepeda bekas. Diam untukku. Tinggalkan mereka sendiri. Ayo pergi. Lambat. Ajak kami bersama. Anda. Hai. Pergi jika Anda mau. Mobil ini terlalu tampan. Lambat. Anda bilang Anda membeli mobil mewah. Sulit untuk tidak berhasil. Ini mobil sport. Gao Jun, apa yang kamu bercanda? Mobil ini puluhan juta. Terlambat untuk anak malang ini. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Hei, sudah larut. Apa yang Anda lakukan? Sedikit rusak. Anda tidak bisa kalah dalam hidup Anda. Jiang A66666. Anda menghalangi jalan saya. Dongge. Bantu saya mendapatkan barang saya. Pindah ke bagasi. Sangat bagus. Jiang A66666. Lambat. Anda benar-benar tersembunyi. Biasanya diam. Saya belinya saat saya berada di sekitar mobil sport seperti itu. Itu hanya skuter. Oke, kemudian ada kesempatan untuk mentraktir Anda makan malam. Oke. Jiang A66666. Hai, almarhum kakak. Bantu saya. Kontemplasi. Apa yang salah? Saya berada di gedung pengajaran Universitas S. Almarhum kakak. Saya benar-benar tidak dapat menemukan siapapun. Bisakah kamu datang dan menyelamatkanku? Oke. Kemudian Anda berpegang. Saya akan segera pergi. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Oh, bagus. Hai. Saya hampir besar S. Mari kita bicara tentang situasinya. Ada generasi kedua yang kaya. Blokir saya di depan gedung pengajaran. Jika saya tidak mengikutinya. Jika Anda pergi makan. Dia melanjutkan. Temukan pedagang untuk mengacaukan saya. Pedagang manusia. Jadi dia melakukan apa yang terjadi hari ini. Almarhum kakak. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Tidak nyata. Jika Anda putus asa, aku tidak akan mengganggumu. Oke. Saya hampir besar S. Tunggu saya. Lingkungan. Saudara Guang. Atau mari kita langsung masuk. Keluarkan dia. Selamatkan Guang Ge. Buang-buang waktu. Menunggu begitu lama. Tidak, itu tidak. Aku akan membiarkannya. Datang dan mohon padaku secara langsung. Datang dan tolongkan saya secara langsung. Kakak laki-laki. Sepertinya seseorang akan datang. Seseorang datang. Usir saja mereka semua. Saya tidak percaya. Renungkan gadis kecil ini. Dia tidak tunduk padaku. Kakak laki-laki. Mobil itu adalah Porsche. Apa? Anda turun. Saya mengendarai mobil merah.
Saudara laki-laki. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini untuk seseorang. Oh, oke. Kemudian Anda terus menunggu. Saya tidak akan repot-repot lagi. Hai, kontemplasi. Saya di sini. Hai, kontemplasi. Saya di sini. Masuk ke dalam mobil. Biarkan. Hai, saudara laki-laki. Apa maksudmu? Wanita yang merampokku. Ini agak tidak pantas. Apa wanita Anda? Jika Anda sakit, pergi saja ke rumah sakit dan lihat. Apa yang Anda maksud dengan itu? Pengunjung, kelilingi saya dengan mobil. Hai, aku bisa memperingatkanmu. Jika Anda ditabrak dan terbunuh, saya tidak bertanggung jawab. Kakak laki-laki, Anda dapat mengendarai Porsche ke sekolah. Itu bukan orang biasa. Tersebar. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan Sungai Mutiara nomor 1. Satu set rumah mewah. Bonus dirilis hari ini. Harap perhatikan tuan rumah dan periksa. Pearl River nomor 1 villa. Di mana ini? Villa Sungai Mutiara dikenal sebagai surga bagi orang kaya. Ini adalah pusat es. Villa di tengah. Pengguna perumahan, baik kaya atau bangsawan. Villa Sungai Mutiara. Total ada 66 bangunan. Nomor seri lebih kecil. Jelaskan status pemilik rumah dan semakin tinggi kekuatannya. Saya benar-benar melakukannya. Ini adalah Villa Zero nomor 1. Halo tuan. Saya dari Villa nomor 1 Pearl River, butler dalam koin baru. Apa rencana Anda? Kapan harus pindah ke villa? Saya bisa menyiapkannya untuk Anda terlebih dahulu. Ini memang villa top. Ada juga pengurus rumah tangga khusus. Saya akan segera pergi. Anda mengemasi barang-barang Anda. Almarhum kakak. Saya punya sesuatu untuk dilakukan di rumah. Saya kembali dulu. Hai. Bergerak. Sudah larut. Sewa hari ini. Ini akan kedaluarsa. Lihat Anda. Ada puluhan ribu mobil. Sewa masa depan ini. Bisakah lebih lama? Tidak perlu. Saya pindah hari ini. Kebetulan sewa tidak akan diperpanjang. Anda membeli rumah. Rumah seperti apa yang kamu beli? Anakku. Suatu hari dengan orang lain membuka perusahaan. Katakanlah simpan selama beberapa tahun. Anda dapat membeli villa besar. Saya tidak tahu. Anda tidak bisa melakukannya. Itu tidak sebagus putra Anda. Saya membelinya. Itu hanya rumah biasa. Maka Anda harus bekerja keras. Aku sangat mengingatmu. Saya membiarkan anak saya berkendara untuk membantu Anda. Kirim barang. Iya. Tepat. Ruang mobil saya relatif kecil. Itu tidak dapat dimuat. Maka terima kasih. Saya ingin melihatnya. Apa yang tua dan bobrok yang Anda beli? UPS, itu benar. Anak saya kebetulan baik-baik saja hari ini. Biarkan anakku membantumu bergerak. Itu tepat. Memberi Anda petugas staf. Bagaimana dengan rumah baru Anda? Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Saudara laki-laki, saya minta maaf mengganggu Anda hari ini. Ketahui saja masalahnya. Jika bukan karena ibuku, saya tidak ingin saya melihat sesuatu yang rusak. Aku terlalu malas untuk mengantarmu pergi. Itu benar. Di mana Anda tinggal? Pearl River nomor 1 villa. Saudaraku, tahukah kamu di mana letaknya? Menginap di dekat Pearl River Villa. Tapi rumah-rumah di lingkungan itu juga mahal. Saya khawatir Anda tidak tertipu. Tidak terdekat. Saya hanya hidup di dalam Villa Sungai Mutiara. Memotong. Saya akan mengemudi dan melihatnya. Bagaimana Anda berpura-pura? Ayo pergi. Oke. Aduh. Kendaraan asing tidak diperbolehkan masuk. Saya pemilik Villa 1. Villa ini sudah lama kosong. Kecuali Anda dapat menyediakannya. Anda membeli voucher untuk Villa nomor 1. Jadi aku bisa membiarkanmu masuk. Jika tidak, sebaiknya kamu keluar. Berikan bukti. Saya memberikannya ke sistem. Dari mana buktinya berasal? Lupakan saja. Mari kita tanyakan kepada pengurus rumah tangga. Tuan, saya menyarankan Anda jika merepotkan. Kemudian pergi dengan cepat. Jika tidak, tunggu saya. Jika Kapten Keamanan menelepon kembali, tidak benar-benar sesederhana meminta Anda untuk keluar. Ayo cepat pergi. Jika tidak, Anda akan dipukuli. Tunggu sebentar. Hai. Kami telah tiba. Merepotkan Anda. Keluar dan jemput kami. Hai. Kami telah tiba. Merepotkan Anda. Keluar dan jemput kami. Di mana Anda? Itu di gerbang komunitas. Ada penjaga keamanan. Jangan biarkan kami masuk. Saya menghormati Anda. Saya baru saja memanggil Anda tuan. Sebenarnya, Anda terhubung di sini. Tidak ada hak untuk parkir. Belum lagi, jaminan B.
Saya akan memberitahu Anda datang ke sini setiap hari. Ada banyak orang yang bermimpi. Anda masih yang paling bermimpi. Beraninya Anda mengatakannya. Saya, pemilik villa. Dia juga memanggil seseorang untuk menjemputmu. Ini konyol. Saya datang ke sini dengan tergesa-gesa. Saya lupa mengingatkan pengurus rumah tangga. Hai. Aku melihatmu masih berpura-pura berada di sini. Anda tidak pergi lagi. Aku akan membawamu. Mobil menghancurkannya untuk Anda. Ayo cepat. Jangan membual di sini. Berhenti. Biarkan Anda menyamar sebagai master nomor 1. Sekarang, pengurus rumah tangga villa nomor 1. Saya akan memberi Anda pelajaran sendiri. Itu dia. Meniru pemilik villa nomor 1. Anda lihat, itu adalah pemukulan dia. Atau kirimkan langsung ke tim keamanan. Dijamin. Selamat datang tuan rumah. Ah, apa? Tidak, tidak, tidak. Ini adalah ini. Dia benar-benar pemiliknya. Hai, namun. Bagaimana Anda tahu itu saya? Di master setelah membeli villa berikutnya. Itu sudah mulai beroperasi. Foto pemilik. Itu secara alami datang kepada saya. Saya mengerti. Pertama-tama, Tuan Xian, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu tentang jaminan. Anda adalah pemilik area Villa Sungai Mutiara. Dia menyinggung tuannya. Dia tidak tersinggung. Adalah, dalam uji tuntas. Itu benar. Saya hanya memindahkan barang dan berkeringat. Tidak ada pakaian. Izinkan saya mengubahnya. Guru, tolong. Saudara laki-laki, terima kasih untuk hari ini. Seharusnya. Benda itu juga telah tiba. Saya akan kembali dulu. Jangan tinggal untuk makan. Tidak, tidak, tidak. Awalnya dipikirkan membeli yang tua dan bobrok. Saya tidak menyangka itu adalah Sinfuda. Tuan rumah. Dia adalah pemilik Villa 50. Yu Weiwen datang berkunjung. Apakah Anda ingin dia masuk? Apakah kita saling mengenal sebelumnya? Villa Sungai Mutiara. Bukan hanya untuk orang kaya, area rekreasi dan hiburan. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk bersosialisasi. Pemilik Pearl River Villa. Terhubung satu sama lain, bekerja sama satu sama lain. Ini adalah hal yang saling menguntungkan. Begitulah. Villa Sungai Mutiara. Total ada 66 villa. Di antara mereka, pemilik nomor 50, Tuan Yu, yang paling aktif. Mungkin, dia datang kali ini. Seharusnya menanyakan berita Anda. Lalu jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jika itu saya akan memberitahu pengurus rumah tangga terlebih dahulu. Kirim Tuan Yu kembali. Terinformasi dengan baik. Perjamuan besok sedang diadakan. Tunggu sampai besok. Anda akan mengetahui kebenaran. Kemudian jika Anda melakukan apa yang Anda katakan, adakan perjamuan. Berapa biayanya? 1 juta sudah cukup. Oke. Tuan rumah yang baik, saya akan membuat pengaturan. Saya harus mencentang sejumlah uang hari ini. Tidak demikian. Dan tagihan bahan bakar tidak bisa ditambahkan. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan hadiah uang tunai 300 juta. 10.000.000. 300 juta. Saya benar-benar melakukannya. Benar-benar menjadi miliarder. Tuan rumah, selamat pagi. Sarapan hari ini. Bagaimana perjamuan disiapkan? Perjamuan sudah sesuai standar. Siap. Undangan juga sudah dikirim. Jam 3 sore. Para tamu akan berada di sana. Lobi lantai pertama. Berkumpul di ruang perjamuan. Oke. Saya telah menghubungi pemiliknya. Terkenal secara internasional. Desainer merek. Dia sudah pindah ke villa. Tunggu tuan rumah selesai makan. Anda bisa pergi ke penjahit. Oke. Terlalu bagus untuk memiliki hari yang kaya. Layanan ini. Sikap ini. Akhir-akhir ini bagus. Aduh. Sungguh. Iya, Anda tahu. Pemilik nomor. Siapa itu? Saya dan pengurus rumah tangga nomor 1. Relatif akrab. Saya belum pernah mendengarnya. Seseorang datang untuk melihat villa nomor 1. Panggil master. Sepertinya sangat bangga. Saya kemarin khusus untuk mengunjungi pemilik rumah pertama. Dia mendasar tidak keluar untuk menemuiku. Dia mengucapkan selamat tinggal di perjamuan. Bos besar Yu, tapi dengan orang terkaya di dunia, orang yang telah makan. Bukankah ini semua ada di sana? Bahkan orang terkaya di dunia. Mereka semua bersedia mengobrol denganku. Pemilik villa ini. Mungkinkah dia lebih kuat darinya? Saya bahkan tidak punya waktu untuk melihat saya. Xiaoxi. Tunggu sebentar, pemilik villa nomor 1. Setelah keluar, Anda mengambil inisiatif untuk maju ke hadapan. Yang terbaik adalah membiarkannya menyukaimu. Ayah. Bisakah itu dilakukan? Jangan pergi. UPS. Sekarang. Ini adalah keluarga Shen kami. Kapan saatnya berinvestasi? Anda pergi dan berdamai. Pemilik villa. Obrolan. Bantu keluarga Shen kami. Tapi. Tidak, tapi. Itu harus dilakukan. Ini dia. Hai, silakan. Saya pengurus rumah tangga villa. Dalam koin baru. Silakan duduk dulu. Tunggu tuan rumah. Hai.
Itu adalah pengurus rumah tangga. Pemilik villa nomor 1. Kapan akan keluar? Sekitar 5 menit kemudian, pemiliknya telah selesai mengemas. Akan keluar untuk menyapa semua orang. Pemilik villa ini. Ini benar-benar misterius. Saya hanya tidak tahu berapa umur saya. Hasil seperti itu dapat dicapai. Usianya tidak 60. Ada juga 70. Hal-hal harus dilakukan dengan baik. Aku harus menyenangkannya. Jika tidak, jangan kembali. Apakah Anda mendengar itu? Jika itu saudara laki-laki yang mendiam, bisa seperti terakhir kali. Bawa saja aku pergi. Saya tidak ingin dengan pria lain. Dia datang, lihat siapa itu. Almarhum kakak. Almarhum kakak. Halo semuanya, saya pemilik villa 1. Nama keluarga saya Ci. Perjamuan hari ini. Anggap saja itu sebagai makanan saya yang menetap. Semua orang bebas. Oke. Oke. Saya belum pernah. Saya pernah mendengar nama Tuan Ci. Juga tidak melihat Anda di majalah ekonomi. Mengapa Anda membelinya saja? Villa Sungai Mutiara nomor 1. Karena Anda dapat membeli Sungai Mutiara nomor 1. Deskripsi, saya masih memiliki kekuatan tertentu. Tuan Ci, karena Anda mampu membelinya. Villa Sungai Mutiara. Maka Anda memilikinya. Itu harus beberapa perusahaan besar. Saya tidak tahu nilai pasar perusahaan Tuan Ci. Berapa banyak? Itu benar. Berapa nilai pasarnya? Apakah dia punya uang? Almarhum kakak. Kontemplasi. Bagaimana dengan Anda? Saya datang bersama ayah saya. Keluarga saya tinggal di sana. Villa Sungai Mutiara. Hai, Tuan Ci. Jangan mengubah topik pembicaraan. Orang vulgar. Ingin tahu. Berapa banyak aset yang dimiliki Tuan Ci? Apakah itu memenuhi syarat? Tinggal di Pearl River Villa nomor 1. Almarhum kakak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak punya banyak uang di tangan saya. Hanya lebih dari 200 juta. Ini likuiditas saya. 200 juta. Saya tidak tahu. Bisakah Anda membuktikan kualifikasi saya? 200 juta. Hahaha. Jika itu adalah pembiayaan perusahaan, saya masih percaya ini. Untuk mengatakan bahwa itu adalah modal kerja. Hahaha. Bahkan orang terkaya Tuan MA. Saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. 200 juta modal kerja. Jika Anda tidak percaya, lihat sendiri. Lihat dengan jelas. Saya tidak menyangka Tuan Ci muda dan menjanjikan. Muda. Iya, aset yang begitu kuat. Beli langsung. Villa Sungai Mutiara nomor 1. Hai. Jika itu anakku. Bisakah Anda memiliki setengah dari kemampuan Tuan Ci? Saya bermimpi melakukan ini. Akan bangun tertawa. Hahaha. Tuan Ci. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja datang dari luar negeri. Beberapa buah dilelang. Barang bagus. Untuk sementara waktu, kirimkan kepada Anda. Seharusnya. Untuk Tuan Ci. Sebuah jiali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maka saya akan. Tidak ada penundaan. Ini waktunya Tuan Ci. Hahaha. Kontemplasi. Mengapa Anda di sini? Keluarga Shen adalah yang terdekat. Proyek baru membutuhkan investasi. Ayahku mendengarnya. Pemilik nomor 1. Kami akan berpesta dengan semua orang. Dia membawaku. Kata-kata. Izinkan saya berkomunikasi dengan pemiliknya. Jadi ayahmu memintamu untuk menjualnya. Ini hanya untuk Anda. Menarik investasi. Saya tidak pulang sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan saya. Tapi 2 hari yang lalu, saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada uang juga. Saya hanya bisa pulang. Ternyata, keluarganya memperlakukannya dengan buruk. Tidak heran, dia tidak terkejut dengan mobil mewah. Dia tidak memakai merek terkenal. Ketika datang untuk pulang, ekspresinya sangat tahan. Kemudian jika situasi keluarga Anda, kata-kata yang membingungkan Anda, atau, kamu datang ke rumahku selama beberapa hari, tapi kita hanya teman biasa. Tidak bisa terus meminta Anda untuk membantu. Selain itu, umumnya hanya pacar dan pacar, bisa hidup bersama. UPS, tidak apa-apa, rumah saya sangat besar, tidak tinggal juga sia-sia. Selain itu, kami juga tidak hidup. Ini kamar yang sama. Tidak apa-apa. Poin baru. Teman saya akan datang ke rumah saya selama beberapa hari. Anda mengaturnya. Tidak masalah, tuan rumah. Tuan Ci. Pikiran kecil itu, saya mengenal Anda. Ada takdir sepihak. Aduh. Saya tidak menyangka itu. Putri saya, masih terkait dengan Tuan Ci. Aduh. Saya benar-benar 3 nyawa beruntung. Oh, itu benar. Saya ingin membuat pemikiran. Menginap di rumah saya selama beberapa hari. UPS. Tidak apa-apa. Tuan Ci melihatnya. Ini untuk merawat orang. UPS. Xiaoxi bersamamu. Saya lega. UPS. Bahwa, saya akan mulai dengan kontemplasi. Pergi untuk melihat ruangan.
Oke, bagus. Almarhum kakak. Saya tidak pernah memikirkannya. Pemilik villa nomor 1, sebenarnya Anda. Saya juga tidak menyangka itu. Itu sebenarnya karena ada di perjamuan bertemu dengan Anda. Almarhum kakak. Anda tidak akan menyalahkan saya. Hanya saja keluarga Shen kaya. Bagi saya. Karena ibu saya pergi. Ayah menikah dengan ibu tiri. Setelah membawa pulang properti keluarga Shen, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda. Ini adalah bisnis pribadi Anda. Bicara denganku atau tidak masalah. Selain itu, Anda tidak memberitahu saya. Keluargamu tidak punya uang. Almarhum kakak. Kamu sangat baik. Almarhum kakak. Kamu sangat baik. Nanti, Anda mengalami masa-masa sulit. Anda dapat berbicara dengan saya. Anda patuh. Tetap bersama saya. Jangan kembali ke Shenhong. Nanti, dia datang kepada Anda. Anda tidak melihatnya. Almarhum kakak. Bisakah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Atau aku linglung di rumahmu? Rasanya tidak enak. Apa yang Anda pelajari di perguruan tinggi? Manajemen ekonomi. Saya belajar investasi dan manajemen keuangan. Hasilnya tidak buruk. Kata guru itu, jika saya mau, dia tetap tinggal untuk sekolah pasca sarjana. Tapi ayah saya tidak setuju untuk membiarkan saya melanjutkan studi saya. Dia mengatakan gadis-gadis tidak perlu berpendidikan tinggi. Pemikiran. Saya dapat mensponsori studi pasca sarjana Anda. Saat Anda berada di sekolah pasca sarjana, paruh waktu. Jadilah penasihat keuangan saya. Almarhum kakak. Saya sangat naif. Tidak masalah. Saya percaya pada Anda. Bahwa Anda pergi dan menghubungi sekolah. Saya percaya pada Anda. Masa depan, kamu pasti aku, tangan kanan terbaik. Hari ini, beberapa orang meragukan saya. Dari mana uang itu berasal tanpa perusahaan? Sepertinya, saya butuh perusahaan. Jadikan uang saya lebih masuk akal. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan perusahaan animasi misterius. 100% saham. Animasi misterius. Saya ingat perusahaan ini. Adalah perusahaan yang membuat kartun. Tapi itu selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tidak ada percikan juga. Sekarang akan gulung tikar. Tuan rumah, proyek baru perusahaan ini. Kurangnya investasi modal. Setelah selesainya proyek di masa depan, perusahaan akan menghasilkan keuntungan lebih dari 100 juta. Lompat menjadi perusahaan teratas di industri ini. Itu benar. Yang saya miliki adalah uang. Itu saja. Biarkan aku menyelamatkannya. Tuan rumah, hubungi kami. Sutradara animasi misterius. Beritahu mereka, jangan khawatir tentang pendanaan. Hanya perlu, berusahalah untuk melakukan proyek yang ada. Adalah Zhu Chaiho. Pemikiran. Bagaimana dengan Anda, almarhum kakak? Cicipi apa yang saya masak. Anda tidak perlu memasak. Bibi akan memasak makanan. Saya hanya sesekali buat sesuatu yang kecil. Yu Chaihong. Tinggal begitu lama. Aku akan memasakmu sekali. Terima kasih juga. Bagaimana dengan telur dadar yang saya buat? Yu Chahong. Tuan terlambat. Selamat pagi. Oke. Tuan Ci. Lihatlah ada hubungan antara Xiao Xi. Ini cukup bagus. Tuan Ci. Karena Anda, asetnya sangat besar. Anda melihat apakah Anda bisa melakukannya? Beri kami pembiayaan. Tawarkan sedikit bantuan. Tentu saja. Kami adalah perusahaan Shen. Operasi. Itu selalu bagus. Baru saja. Sedikit muncul. Krisis kecil. Jika Anda dapat memberi kami kata-kata bantuan. Saya percaya pada krisis ini. Itu berlalu dengan cepat. Pembiayaan. Bukan tidak mungkin. Tapi, saya mencari seorang profesional. Evaluasi perusahaan ini. Pinjam ini. Untuk menilai. Apakah layak untuk berinvestasi? Jika ini benar-benar seperti yang Anda katakan, maka tentu saja saya bersedia membantu Anda. Tapi, jika situasinya tidak baik, jika tidak baik, saya khawatir saya ingin memikirkannya. Nanti, apakah Anda masih ingin bekerja sama dengan keluarga Shen? Tuan Ci. Jika Anda dapat memberikan perusahaan kami, jika Anda memberikan bantuan pembiayaan, saya bisa menempatkan uang pembiayaan Anda. Ganti dengan saham di perusahaan kami. Biarkan Anda menjadi perusahaan kami, pemegang saham utama. Oke. Saya akan mempertimbangkannya. Xiao Xi. Nanti, rawat Tuan Ci dengan baik. Yu Chahong. Perusahaan Anda, bukankah itu akan memberikannya kepada saudaramu? Iya. Dia sangat menyayangi putranya. Yu Chahong. Saya mengerti. Yu Kaulhong.
Oke. Lihat apa yang tersedia hari ini. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan Gedung Internasional Jingrong. Ini tidak ada di hadapan saya. Tempat untuk bekerja. Giliran saya juga untuk menagih sewa. Saya dulu berada di perusahaan ini, seorang karyawan kecil. Setiap hari, pekerjaan yang teliti. Saya takut ceroboh, dipecat oleh pemimpin. Dan sekarang, saya yang ini, penguasa kantor. Siapa yang ingin saya lepaskan? Siapapun yang harus pergi. Sayangnya, sekarang setelah Anda berada di sini, masuk dan lihat saudara dong. Anda tidak berjalan lama. Hai, bukankah ini terlambat? Di mana keindahan mobil mewah Anda? Bagaimana? Hilang. Saya baru saja lewat di sini. Datang ke perusahaan untuk berpindah-pindah. Itu belum selesai. Tugas partai A, bisakah Anda melakukannya? Jika Anda bisa melakukannya, simpan untuk saya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluar dari sini segera mungkin. Perusahaan tidak meningkatkan limbah seperti terlambat. Dia tidak ingin membuat kemajuan. Saya tidak tahu bagaimana bekerja keras. Saya baru saja memecatnya. Hanya mengandalkan. Dia tidak menghormati sikapku. Diperkirakan hingga saat ini tidak ada makanan untuk dimakan. Manajer Wang itu. Terlambat ada di belakang Anda. Atau cara omong kosong semacam ini. Terlambat saja untuk itu. Dia masih berani datang kepadaku. Saya akan membiarkannya begitu saja. Jika dia berani datang hari ini, saya pasti memarahinya. Tidak bisa mengangkat kepalamu. Wang Kupas. Apa yang akan Anda lakukan? Memarahi aku. Suara terlambat. Anda. Mengapa kamu di sini? Bagaimana? Ini ada di luar sana. Tidak ada pekerjaan yang ditemukan. Kembali kepadaku lagi. Kudengar kamu menghasilkan uang, membeli mobil mewah. Aku melihatmu di sekujur tubuhmu. Gaun ini tidak ada satupun tag nama. Anda dapat datang bekerja jika Anda mau. Isi full. Cara. Maaf. Saya di sini bukan untuk mencari pekerjaan. Saya. Mari kita lihat. Inspeksi. Lambat. Pertunjukan kepalanya lucu. Kata patroli. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda gunakan? Dan Anda sekarang, itu milik orang luar. Jangan ragu untuk masuk dan keluar dari perusahaan kami. Percaya atau tidak, saya dapat menelepon keamanan kapan saja. EAUT Fuel. Atau cara. Mengapa keterlambatan datang? Dia mengatakan di sini untuk perusahaan dan Yopil. Keduanya saling berhadapan di sana. Anda mengatakan, awalnya, dia terlambat. Berjalan dengan mengapa sekarang? Kembali ke perusahaan. Apalagi yang bisa terjadi? Itu pasti karena saya. Warung pinggir jalan Anda. Anda tidak akan memberitahu saya. Anda pedagang kaki lima. Ini adalah merek mewah. Ah. Ini ada di sekujur tubuh. Sesungguhnya, tidak ada merek terkenal. Lambat. Sekarang saya kembali bekerja. Jangan terbawa suasana lagi. Cari pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan. Lalu mengapa Anda kembali? Secara alami. Di sini untuk mengumpulkan sewa. Berani mengatakan hal-hal besar. Anda takut tidak? Hanya dari rumah sakit jiwa. Habis. Bagaimana dengan penjaga keamanan? Datanglah dan usirnya untukku. Berhenti. Bos ada di sini. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyampaiku. Anda masih menempatkan bos dikelilingi oleh lingkaran. Apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi? Bos. Maaf Tuan Chi. Aku hanya tahu kamu akan datang. Tidak ada waktu untuk menyambutmu. Saya harap Anda tidak marah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya juga di sini untuk melihatnya. Dalam hal ini, kami pindah ke atas. Lebih baik berdiskusi. Pengoperasian bangunan. Dan masalah sewa. Tidak perlu repot. Saya ingin bertanya. Lapisan ini, berapa sewanya? 100.000 sebulan. Jika naik menjadi 150.000. Perusahaan ini, dimungkinkan untuk membawa orang untuk bergerak. Langkah itu tepat. Mereka tidak menyewa lagi. Secara alami, ada perusahaan lain yang ingin menyewa. Oke. Silahkan. Selalu lambat. Selalu lambat. Chi Zong. Halo Tuan Chi. Saya, direktur perusahaan ini. Halo Tuan Chi. Xiao Wang. Sukses tidak cukup. Sesuatu yang lebih dari cukup untuk gagal. Bagaimana saya biasanya mengajari Anda? Karyawan harus diperlakukan dengan hormat. Bagaimana Anda melakukannya? Saya salah. Apa gunanya salah? Halo, kamu tidak mati. Anda berani menyinggung Tuan Chi. Xiao Wang, Anda dipecat. Tidak, saudara. Saya ingin menjadi manajer umum. Aku bisa memberikannya padamu lebih dari 100.000 hadiah. Anda setuju? Anda mengatakan, selama Anda masih menjadi ketua, saya selalu menjadi manajer umum. Kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu, saudara. Tidak heran dia sangat tidak kompeten. Dia juga bisa menjadi manajer umum. Ternyata itu adalah hadiah uang. Jika tidak, posisi ini harus milik saudara dong. Dia mengatakan dia akan bekerja keras lembur. Peringkat menurut senioritas, tapi saya melakukan ini. Chi Zong.
Orang ini, saya telah diberhentikan. Anda melakukannya. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahat. Sewa ini. Jangan naik. Sewa. Benar-benar tidak perlu naik. Karena, aku tidak akan menyewakannya kepadamu. Ah, Cheizong, Anda tidak dapat melakukan ini. Cheizong. Tuan Chi. Gedung Jingrong memiliki total 20 lantai. Setiap lapisan dapat mengakomodasi 1 atau 2 perusahaan. Untuk saat ini, sewa termahal 12 dan 13 lantai. Belum disewakan. Tuan, apa yang Anda lihat? Gedung Internasional Jingfang, lokasi geografis sangat bagus. Ya, ini ambil perusahaan saya, pindah ke sini. Bersihkan lantai 12. Saya punya perusahaan. Saya akan pindah ke sana dalam 2 hari ke depan. Diterima. Lambat. Lambat, Dongge. Saya mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Anda juga terjebak. Tidak hanya dengan rumah. Ada mobil dan bangunan. Selamat. Ketika Wang Papi melatih saya sebelumnya. Kalian semua maju untuk membantuku berbicara. Saya selalu mengingat kebaikan ini. Itu semua hal-hal kecil. Ngomong-ngomong, saya baru saja membeli perusahaan. Jika Anda tidak bisa tinggal di sini, selamat datang. Sedikit terlambat. Tuan Chi, apa yang Anda pikirkan? Koin baru. Apakah perusahaan Shenhong banyak saham longgar? Banyak. Dikatakan bahwa Shenhong hanya dikuasai 30% saham. Baik hati, pada dasarnya, mereka berada di tangan investor retail. Mungkinkah pemiliknya berpikir, kumpulkan stok lepas. Kemudian ganti. Apakah itu Tuan Chi? Ada seorang pria bermarga Shen. Biarkan aku menunggumu di pintu. Silahkan. Silahkan. Berapa banyak saham yang ingin Anda jual? Saya dapat mentransfernya kepada Anda. Perusahaan Shen. 5% saham. Kira-kira. Sekitar 100 juta. Tuan Chi. Saya juga berpikir. Transfer lebih banyak saham kepada Anda. Bisa mendapatkan lebih banyak pembiayaan. Tapi, saya hanya memiliki 15% dari ekuitas. Saya dapat mentransfernya kepada Anda 5%. Itu banyak. Apakah itu? Tuan Chi. Kantor pusat Shen kami. Ada beberapa cabang di bawah ini. Total penilaian sekitar 8 miliar yuan. Saya mentransfernya kepada Anda, adalah itu. Saham cabang terbesar. Iya. Kontemplasi. Mengapa Anda di sini? Almarhum kakak. Saya dan Xiaoxi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pergi saja dulu. Oh, oke, bagus. Saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa membiayai ayahmu? Faktanya, perusahaan ayahmu, saya menemukan seseorang untuk diselidiki. Tidak ada masalah besar. Dan bagian itu. Setelah Anda lulus, saya akan memberikannya kepada Anda. Ketika saatnya tiba, perusahaan keluarga Shen juga akan ada salinannya. Ibu tiri Anda, secara alami, tidak. Bagaimana dengan Anda? Almarhum kakak, terima kasih. Itu saja terima kasih. Almarhum kakak. Saya. Saya menyukaimu. Saya tahu. Aku juga menyukaimu. Aku akan kembali besok. Lihatlah orang tua. Saya bisa kembali dalam waktu sekitar seminggu. Orang tua saudara Ci, bukankah di Beijing? Mereka berada di pedesaan. Mereka. Mereka semua adalah penduduk asli pedesaan. Bawa aku keluar dari pedesaan. Dikirim ke kota-kota besar. Menawarkan saya ke perguruan tinggi. Akibatnya, saya hanya menghasilkan uang. Ayah saya jatuh sakit. Apakah paman saya sakit? Tapi itu sudah menyembuhkan. Jadi sudah terlambat. Kekayaan bersih Anda, apakah semuanya dibuat sendiri? Saya kira begitu. Kemudian saya akan membantu Anda mengemasi tas Anda. Oke. Pemikiran.
Tunggu saya kembali dan menetap dengan orang tua saya. Aku akan membawamu pulang untuk bertemu mereka. Katakan saja, saya menemukan pacar. Bagaimana? Oke. Almarhum kakak, aku menunggumu. Ham. Kalian berdua punya uang sekarang. Pinjamkan saja kami beberapa. Hai. Ya. Anda telah menangis buruk sebelumnya. Sekarang ada uang. UPS. Saya juga tinggal di bangsal VIP ini. Anda lihat. Bangsal ini lebih mewah daripada rumah kami. Bahkan toilet ini. Itu semua toilet. Kami benar-benar tidak punya uang. Ayah anak itu sakit. Kami sebelumnya, aku juga pergi untuk meminjam uang darimu. Anda bukan sepeser pun, tidak meminjamkannya kepada kami juga. Pada akhirnya, mereka mengusir kami. Kakak perempuan. Pada saat itu, saya ingin mendaftarkan anak saya di sekolah menjejalkan. Di mana saya bisa meminjam uang dari Anda? Bibi dulu, saya suka memanfaatkan keluarga saya. Ayah saya memiliki kepribadian yang jujur dan jujur. Sulit untuk mengatakan apa-apa kepada bibiku. Ibu juga telah dibicarakan sepanjang waktu. Ini bukan keluarga yang terlambat. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Sedemikian rupa sehingga sampai rumah ditekan oleh keluarga bibi. Ibu. Saya kembali. Ibu. Saya kembali. Kemajuan kecil. Mengapa Anda di sini? Saya tidak tahu bagaimana memanggil saya. Biarkan saya bersiap-siap. Jadikan Anda sesuatu yang Anda sukai. Anda menunggu. Aku akan memindahkan bangku. Hei, tidak. Paman. Mengapa kamu di sini? Kami. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Mari kita lihat dia. Apa kata bibi saya? Dia juga kakak perempuan ayahku. Saya tega melihat ayah saya. Itu tidak buruk. Tidak ada hadiah yang dibawa. Bukan apa-apa. Kanan. Rolex. Saya berani memakai palsu. Sepupu. Saya melihat jam tangan Anda. Ini cukup bagus. Bisakah kamu membiarkanku memakainya? Oke. Saya membelinya dengan santai 2 hari yang lalu. Anda dapat memberikannya kepada saya dengan mudah. Sepertinya benar-benar palsu. Memuat. Lihat bagaimana saya mengekspos Anda. Aduh, ini. Lambat. Saya benar-benar minta maaf, merusak jam tangan Anda. Canggung. Sesuatu di tangan Anda. Semuanya dihancurkan olehmu, Xiaoqi. Berapa harga jam tangan Anda? Kami akan memberi Anda kompensasi dengan harga asli. Itu benar-benar tidak berhasil. Paman. Belikan yang baru. Jam tangan saya. Ada banyak di sisi lain. Awalnya saya ingin mengatakannya. Berlatihlah saja dengan santai, tanpa diduga. Paman tertua sangat murah hati. Sepupu. Saya mengerti. Jam tangan Anda, sepertinya Rolex. Lebih baik melakukannya dengan cara ini. Ayo pergi ke toko Rolex. Lihat apakah cocok untuk Anda berlatih. Atau membelikan Anda yang lain adalah kesepakatan yang bagus. Bagaimana? Yo. Xiaoqi luar biasa. Bahkan Rolex. Anda mampu membelinya. Iya. Xiaoqi. Berapa banyak yang Anda keluarkan? Beli Rolex. Tidak banyak. Tidak banyak. Saya khawatir saya tidak tertipu. Jam tangan palsu yang saya beli. Saya ingat, dekat rumah sakit ini. Ada toko utama Rolex. Ayo pergi ke toko itu. Perbaiki jam tangan Anda terlebih dahulu. Atau tidak, pamanmu dan sepupumu. Saya merasa kasihan pada Anda. Iya. Sepertinya mereka berpikir, saya memakai jam tangan palsu. Anda ingin saya mempermalukan diri saya sendiri di jalan. Oke. Oke. Ibu, kamu merawat ayah di sini. Aku akan kembali ketika aku pergi. Oke. Hati-hati. Ayo pergi. Beberapa dari Anda baik. Apakah Anda ingin membeli jam tangan? Rolex sepupu. Rusak secara tidak sengaja. Lihat itu. Berapa biayanya? Pelayan. Anda yakin Anda? Apakah Anda membelinya di toko utama Rolex? Saya belum melihatnya. HMPH. Anda yakin? Pernahkah Anda melihatnya? Ya, Tuan. Meskipun pengerjaannya baik-baik saja, tapi saya benar-benar belum melihatnya. Ya, Tuan. Meskipun pengerjaannya baik-baik saja, tapi saya benar-benar belum melihatnya. HMPH. Sudah larut. Anda yakin bahwa Anda membeli bagian ini? Apakah itu jam tangan Rolex? Bukan tabel lain-lain. Akibatnya, saya tertipu. Saya mengatakan pakaian yang dia kenakan. Biasa dan biasa. Ini bukan merek barang. Bagaimana dia bisa membelinya? Rolex. Ini jelas sebuah desa.
mahasiswa terkenal. Akibatnya, saya tiba di kota besar, pergi ke perguruan tinggi. Saya tidak melihat seberapa bagus dia. Sebaliknya, saya belajar membeli jam tangan palsu, HMPH. Itu terlihat seperti manusia. Saya tidak menyangka akan membeli jam tangan palsu. UPS. Ada orang terbanyak seperti ini, pertahankan penampilan. Tapi arlojinya, saya pikir saya telah melihatnya. Ini adalah edisi terbatas, tidak dijual bebas. Anda yakin? Saya yakin. Saat diluncurkan, saya suka ketat. Tapi harganya 3 juta, terlalu mahal, jadi saya tidak berani melihatnya. Beberapa tamu, apakah ada yang perlu diselesaikan? Para tamu ini. Dia bilang ingin memperbaiki arlojinya. 3 tamu. Menyalahkan tamu lain. Beli jam tangan palsu. Ini sebenarnya jam tangan ini. Ini adalah yang terbaru, edisi terbatas diluncurkan. Tuan, harap tunggu sebentar. Saya akan mencarinya di sini. Tuan yang memperbaiki jam tangan datang. Tuan Liu, Anda datang ke konter. Anda. Berapa yang Anda uang membeli? 3 juta. Halo Pak, ini adalah Rolex kami. Hormati guru. Tuan, mengapa kamu begitu ceroboh? Saya benar-benar membuat jam tangan seperti ini. Sekarang, sepupu saya memecahkannya. Katanya, akan mengkompensasi. Menguasai. Izinkan saya bertanya. Berapa biaya untuk memperbaiki meja ini? Konsultan penjualan. Ini bulan lalu. Kedatangan baru edisi terbatas Rolex. Bernilai 3 juta. Menguasai. Apakah Anda salah? Dia hanya orang biasa. Dia bahkan memiliki model dasar Rolex. Tidak ada yang mampu membelinya. Bagaimana bisa terjangkau? 3 juta jam tangan. Itu benar. Perhatikan baik-baik lagi. Apakah Anda tertipu? Anda mempertanyakan saya. Saya telah memperbaiki dari kecil ke besar. Jam tangan yang melewati tanganku. Ada beberapa pihak dan beberapa telah melakukannya. Saya tidak tahu. Apakah tabel itu nyata atau salah? Tidak, tidak, tidak. Tuan, saya hanya satu, seorang pembuat jam tangan di kota kecil. Saya benar-benar tidak berani perbaiki jam tangan Anda dengan santai. Jadi, saya akan mengemas jam tangan dengan baik. Transportasi udara ke kantor pusat. Tuan akan memperbaikinya. Mungkin diperlukan sekitar seminggu. Anda lihat, tidak apa-apa. Saya di sini. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Jika saya pergi ke tempat lain, saya akan mengirimkan alamatnya. Oke, oke. Untuk biaya perbaikan meteran. Berapa biayanya? Karena tabel ini perlu dikirim kosong. Kantor pusat di Kyoto. Pergi untuk perbaikan. Ditambah biaya pengiriman di jalan, biaya tenaga kerja yang tinggi. Dibutuhkan sekitar 300.000. Berapa banyak? Tidak. Anda Rolex. Tidak mungkin 300.000. Itu sudah kurang dari saya. Perkiraan hasil. Harga asli jam tangan ini lebih dari 3 juta. Kerusakannya sangat serius. Biayanya hanya 1/10 dari harganya untuk memperbaiki. Bukankah itu seharusnya? Aduh. Ini. Tuan. Konsultan penjualan. Saya akan menghubungi nanti. Staf yang berdedikasi di kantor pusat Kyoto. Akan ada pesawat sebentar lagi. Langsung melalui udara. Kantor pusat di Kyoto. Tolong jangan khawatir. Saya tidak khawatir. Hai. Xiao Jin, kamu baik-baik saja. Mereka mengancam. Keluar. Saya khawatir sampai mati karena takut konflik di antara Anda. Ibu. Itu tergantung pada apa yang Anda katakan. Bagaimanakah mereka juga tidak bisa memukuli orang di siang bolong. Iya. Ayah, bagaimana kesehatan Anda? Dokter merawatnya dengan sekuat tenaga. Sekarang tubuh. Saya telah memulihkan lebih dari setengahnya. Cukup banyak bergerak. Pijat rutin. Anda dapat pulih dengan cepat. Saya tidak ingin dirawat di rumah sakit. Lebih baik pulang dan memulihkan diri. Di rumah sakit ini, beberapa dolar sehari. Saya bekerja di luar selama sebulan. Tidak cukup tinggal di sini selama sehari. Kemajuan kecil. Apakah Anda di luar? Saya meminjam banyak uang. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membacanya? Itu jutaan. Begitu banyak uang. Kita tidak mampu membayarnya kembali untuk separuh hidup kita. Bagi saya, tidak sepadan. Tidak, itu tidak. Ayah. Putra Anda sekarang menjadi bos besar. Anda nanti, itu adalah ayah dari bos besar. Beberapa dolar. Hanya beberapa menit dari bisnis putra Anda. Baru saja, jam tangan yang dirusak oleh Chi Pengyun. Tahukah Anda berapa harganya? 3.000. 3 juta. Ribuan orang. 300. Jadi ayah, jangan khawatir. Sekarang putramu kaya. Bahkan jam tangan, mereka semua memakai 3 juta. Dan tidak hanya itu. Saya berada di pusat kota SCT sekarang. Ada satu yang mencakup area seluas beberapa hektar. Villa besar. Lapangan basket kolam renang yang luar biasa. Semua selesai. Ada juga pelayan dan pelayan. Dan di bawah tangan putra Anda.
Ada juga gedung penagihan sewa. 1 bulan, jutaan. Saya mengatakannya ketika saya masih kecil. Ketika Anda dewasa, Anda ingin menjadi bos besar. Sekarang Anda melihat, saya bos besar. Aku akan menjemputmu dan menikmati berkah. UPS. Bagus. UPS, berhenti menangis. Xiao Jin kaya. Hormati kami di masa depan. Anda harus bahagia. Apa yang membuat Anda menangis? Apa yang Anda ketahui? Saya tersentuh. Tapi saya masih berpikir, tidak nyaman tinggal di rumah sakit. Saya ingin kembali. Saya akan bertanya kepada dokter, lihat apakah Anda dapat keluar dari rumah sakit. Jika Anda dapat dipulangkan, saya berada di kursi kabupaten. Beli rumah. Atur peralatan kebugaran di dalam. Biarkan Anda beristirahat di rumah. Anda juga dapat berjalan-jalan. Bagus. Putra saya membelikan saya sebuah rumah besar. UPS. Kali ini saya bisa, di depan kelompok kerabat itu, pamerkan dengan baik. Tepat. Undang tetangga di rumah. Kerabat datang untuk makan malam. Katakan saja ya, selamat atas kepulangan Anda dari rumah sakit. Bagaimana? Jika mereka semua datang, bukankah itu terlalu mahal? UPS. Xiao Jin bukan lagi anak kecil. Dia melakukan sesuatu. Ada ide-idenya. Mari kita dengarkan saja dia. Itu bagus, Xiao Jin. Perjamuan. Terserah Anda untuk mengaturnya. Ibu mendengarkanmu. Oke. Kemajuan kecil. Ayah mengenal seorang teman lama. Keluarganya tampaknya juga disengaja untuk melakukan perumahan. Saya akan memanggilnya. Anda meneleponnya. Laporkan nama saya. Dia menjaminnya. Temukan rumah yang cocok. Oke. Hai. Halo. Anda adalah. Oh, halo paman. Nama keluarga saya Ci. Namaku terlambat. Oh, kamu adalah putra Lao Ci. Aku melihatmu ketika aku masih kecil. Saat itu, saya juga memuji Anda atas nilai bagus Anda. Apa yang kamu cari untukku? Begini caranya. Ayahku beberapa waktu lalu. Bukankah dia dirawat di rumah sakit? Sekarang dia siap untuk dipulangkan. Saya ingin membelikannya villa, buat nyaman baginya untuk memulihkan diri. Tapi saya sudah lama tidak kembali. Saya tidak tahu bagaimana rumah itu. Saya hanya ingin bertanya pada Paman Cui. Villa. Villa, Anda perlu membeli villa. Itu benar. Bagaimanapun, villa itu besar. Biasanya di rumah. Cukup tanam bunga dan berjalan-jalan. Anda juga bisa mendapatkan anjing. Nikmati hidup. Ini. Apakah Anda memiliki anggaran? Villa di kabupaten. Meski harganya tidak tinggi. Tapi saya ingin yang lebih baik. Juga 1 atau 2 juta. Jika Anda tidak memiliki anggaran yang cukup, saya menyarankan Anda untuk membeli lantai datar yang besar. Tidak hanya nyaman untuk ditinggali, juga nyaman untuk memotret. Dalam 10 juta. Dapat dipertimbangkan. Berapa banyak? Dalam 10 juta. Dapat dipertimbangkan. Kemajuan kecil. Terlalu mahal. Sangat bagus. Anda langsung pergi ke pusat penjualan. Saya akan meminta manajer menjadi tuan rumah Anda nanti. Sampai jumpa. Kemajuan kecil. Itu terlalu berlebihan. Mari kita bicara tentang kita berdua. Tidak perlu tinggal di sana. Rumah yang bagus. Ibu, jangan khawatir. Uang ini untuk saya. Ini setetes air di ember. Aku akan pergi melihat rumahnya dulu. Setelah diselesaikan, kamu dan ayah baru saja datang. Halo Pak. Layanan apa yang dibutuhkan? Lambat. Ini benar-benar terlambat. Perguruan tinggi sekolah menengah mendominasi. Anda datang ke aula penjualan kami. Apa yang harus dilakukan? Pria ini perlu membeli rumah. Hahaha. Itu menggelikan. Dia membeli rumah. Dia datang untuk membelinya. Rumah-rumah kecil bobrok di pedesaan hampir sama. UPS, aku bilang kamu. Jangan terburu-buru ke dokter. Ada kungfu. Lebih baik mengobrol dengan baik dengan Wang Xiao. Mungkin. Dia dapat membantu Anda meningkatkan kinerja Anda. Jangan bicara tentang Wang Xiao. Tuan. Silakan lihat. Anda mengatakan Anda ingin membeli rumah. Rumah seperti apa yang harus dibeli? Kami di sini di sebuah villa. Tidak peduli seberapa buruk itu, ini adalah komunitas kelas atas. Jika Anda tidak punya uang, tolong jangan buang waktu Anda. Saya mengerti, jangan menyibukkan waktu Anda. Halo kecantikan, izinkan saya melihatnya. Apakah Dena Villa? Lambat. Keluarga Anda menghancurkan pot dan menjual besi. Anda mampu membelinya. Sebuah rumah kecil akan menyenangkan. Anda juga ingin membeli villa. Sungguh membual tanpa draft. Sulit untuk tidak berhasil. Anda juga ingin menjadi tuan rumah skamer. Tuan. Inilah siapa kami. Denah lantai villa. HMPH. Saya tidak tahu bagaimana menjadi orang baik. Anda lihat. Lokasi villa ada di sini. Yang ini adalah persekutuan kita. Villa paling nyaman. Selain itu, ini bukan hanya lingkungan yang baik. Bagaimana dengan infrastruktur? Ini juga sangat sempurna. Anda juga sedikit ke selatan. Ini tidak buruk. UPS, Manajer Zhang. Halo.
Saya adalah meja depan perusahaan. Kamu adalah apa yang dikatakan Paman Cui? Tuan Ci. Itu benar, ini saya. Saya mendengar anggaran Anda dalam 10 juta. Apakah Anda memiliki persyaratan khusus? Lokasi dan lingkungan harus baik. Segala sesuatu yang lain tidak masalah. Harga, sedikit lebih tinggi, tidak masalah. Tuan Ci, begini caranya. Aku bisa melihatmu terlebih dahulu. Apakah itu saldo kartu? Sesuai dengan jumlah Anda. Membantu Anda memilih villa yang tepat. Manajer Zhang. Dia adalah hewan sosial tanpa uang. Jangan tertipu olehnya. Dia diperkirakan bahkan hutang keluarga. Saya belum melunasinya. Apakah itu? Saya. Dan dia adalah teman sekelas sekolah menengah. Selalu ada kontak. Dia duduk di sekolah menengah. Keluarganya miskin. Saya bahkan tidak mampu membeli pakaian baru. Dikatakan bahwa setelah lulus. Artinya, pergi ke perusahaan kecil. Saya tidak bisa menghasilkan banyak uang sebulan. Bagaimana saya bisa punya uang untuk membeli villa? Manajer Zhang, Anda harus tetap membuka mata. Tuan Ci, bagaimana menurut Anda? Saya tidak peduli. Mungkinkah Ci Jin benar-benar menjadi kaya? Tidak mungkin. Jika Anda benar-benar menjadi orang kaya, apa yang ada di sekitarnya? Tidak ada satupun pengawal atau asisten. Saya juga tidak melihat mobil mewah mengemudi. HMPH. Tuan Ci, silakan gesek kartu Anda. $15 juta. Tuan Ci, ikuti saldo Anda. Villa apapun di kabupaten. Anda dapat mengambil semuanya. Silakan ikut denganku ke sini untuk melihatnya. Model area villa. Pilih salah satu yang Anda minati. Biarkan seseorang membawa Anda untuk melihatnya. Hai, tidak perlu. Wanita muda ini barusan. Saya sudah menunjukkannya kepada Anda. Saya sudah punya favorit. Tapi kali ini komisi untuk membeli villa. Hitung di kepalanya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tuan Naci, ayo pergi ke area villa untuk melihatnya. Iya. Hai. Sialan. Komisi untuk villa. Bagaimana mengatakan bahwa ada ratusan ribu? Jika saya tahu bahwa sikap saya akan lebih baik. Oke, itu saja. Oke. Itu benar. Ingatlah untuk membayar komisi ini. Saya ingin memberikannya kepada kecantikan barusan. Pasti. Oh iya. Selain itu, bisakah itu dilakukan? Bantu saya menemukan pengurus rumah tangga lagi. Maka Anda perlu mencocokkan beberapa. Koki dan tukang kebun. Karena orang tua saya sudah tua. Seseorang membutuhkan bantuan. Oke, tidak masalah. Tuan Ci, saat dibutuhkan. Lakukan saja sekarang sesegera mungkin. Saya bisa menambahkan uang. Oke, Tuan Naci. Saya tidak akan repot-repot. Ini adalah waktu pribadi Anda. Ada apa? Anda dapat menelepon saya kapan saja. Oke. Hai, kemajuan kecil. Kudengar Anda memiliki runtuhkan rumah. Selamat. Terima kasih, Paman Cui. Saya akan berada di rumah sakit. Orang tuamu barusan. Selesaikan prosedur pelepasan. Anda lihat apakah saya menginginkannya. Kirim mereka langsung ke villa. Oke. Lalu terima kasih Paman Cui. Ini hal kecil. Penyakit ayah sembuh. Sekarang, saya juga punya rumah, anak perusahaan mobil, dan seorang pacar. Ajak orang tua Anda, nikmati diri Anda sendiri. UPS. Wah. Halo, Nyonya. Aduh. Sedikit terlambat. Anda belum lulus selama beberapa tahun. Saya tidak menyangka itu akan santai. Ambil saja lebih dari 10.000 yuan, beli rumah. Anda sampai akhir. Bisnis seperti apa yang telah Anda lakukan? Terbaru, industri yang sedang berkembang sangat berkembang. Saya baru saja membukanya. Perusahaan animasi. Ada beberapa kartun yang lebih populer. Aduh. Ini benar-benar menakjubkan. Sayangnya, Xiao Qi. Anda membeli rumah baru hari ini. Apakah Anda ingin mengadakan perjamuan keluarga? Perjamuan ini, saya berencana untuk melakukannya lagi besok. Tidak apa-apa. NRE menjadi GHRH. Dia Gen. Hari ini belum terlalu dini. Ayo pergi dulu. Anda, habis waktu bersama Anda. Oke. Ketika perjamuan diadakan, Paman Cui harus datang. UPS, pasti. Ketika saatnya tiba, saya memimpin keluarga. Ayo, makan nasi. Hei, oke. Oke, kalian sibuk. Hei, oke, selamat tinggal. Lambat. Kami terlambat di rumah. Ia selalu menghadapi Loes dengan punggung menghadap ke langit. Sekarang Anda keluar. Itu bisa dianggap sebagai asap yang berasal dari kuburan leluhur. Apa ini? Ibu dan ayah. Untuk sementara waktu, aku akan membawamu ke mall. Beli beberapa pakaian baru. Kemudian pergi ke toko emas.
Kepada ibu. Dan anting-anting emas. Sekali lagi, gelang emas. Hari-hari yang baik untuk kami, itu masih akan datang. UPS. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saya harus memposting lingkaran teman. Lihat. Dibeli terlambat. Diberkati. Putranya berbakti. Aku membelikanmu villa besar. Aduh, kapan tersedia? Ayo berkunjung. Villa. Ibu. Terlambat untuk memberi. Ibunya membeli sebuah villa. Wah. Sangat mewah. Sama seperti istana. Mereka semua sangat kaya sekarang. 300.000 ini. Anda tidak harus keluar. Adalah, saya bertanya. Lambat. Anda benar-benar berkembang. Saya melihat villa Anda. Bagaimana harganya bisa jutaan? Lihat Anda. Anda bahkan bisa mendapatkan jutaan. Atau, jangan membayar untuk perbaikan meteran. Keluarga kami benar-benar tidak mampu membelinya. Saya tidak mampu membelinya. Saya ingat keluarga Anda. Sofa kulit. Bukankah itu berharga? Saya takut sebelumnya. Celana saya kasar dan saya duduk. Saya benar-benar tidak punya uang. Lebih baik menjual sofa terlebih dahulu. Bayar kembali. Ibu. Apa yang harus saya lakukan? UPS. Pemberian hadiah. Temukan kakakku besok. Biarkan dia memberitahu Cijin. Mari kita pergi. Oke. Lambat. Apakah Anda ada di sana? Dari sini selama hari. Kembali ke kabupaten. Kebetulan itu adalah kelas kita. Saya berencana untuk mengadakan reuni kelas lusa. Apakah Anda punya waktu? Kyushu adalah di sekolah menengah. Bunga ban-ban yang indah di sebelah. Seluruh sekolah menengah. Hanya dia yang akan selalu merawatku. Oke. Kami telah memesan kamar pribadi. Terletak di nomor 3 di lantai 12 Menara Derek Kuning, 5 sore. Anda harus datang. Tidak masalah. Kemajuan kecil. Dengan siapa Anda berbicara? Kami mengobrol dengan baik. Itu teman sekelas lama. Kembali ke teman sekelas lama. Anda sekarang dapatkan pencapaian sebesar itu. Kaya dan tampan. Gadis yang mengejarmu pasti berbaris dalam grup. Itu benar, Ibu. Saya berbicara tentang seorang pacar. Oh, berbicara tentang pacar. Apa namanya? Apakah ada foto? Berapa umur? Aduh, Ibu. Tunggu ayah pulih. Aku akan membawamu ke SCT ketika saatnya tiba. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya secara langsung. Bagus, bagus, bagus. Almarhum kakak. Apa yang Anda lakukan? Istirahat. Saya membeli villa untuk orang tua saya hari ini. Lelah hari ini. Apa yang Anda lakukan? Saya bersama teman sekamar saya hari ini. Pergi minum teh susu. Makan hidangan pribadi. Hidangan pribadi ini rasanya sangat enak. Menunggu Anda kembali. Ayo makan bersama lagi. Jangan bicara tentang itu terlebih dahulu. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah kamu merindukanku? Almarhum kakak. Letakkan pikiran Anda di dalam hati Anda. Katakan saja. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Tunggu aku menyelesaikan urusan keluargaku. Aku akan kembali kepadamu. Hampir. Saya bisa kembali dalam seminggu. Saya masih harus mengaitkan trik dengan cepat. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan hotel Menara Derek Kuning. Yu Chahong. Ini bukan kursi kabupaten. Satu-satunya hotel bintang 5. Hanya reuni kelas besok. Itu juga diadakan di sini. Xiao Jin, bangun. Hei, ayah, sudahkah Anda merilis berita? Malam ini kita akan berada di sana. Makan di Menara Bangau Kuning. Telepon telah dipanggil. Kerabat mengatakan, akan datang. Xiao Jin. Aku menelepon pamanmu. Dia pikir saya akan meminjam uang. Tanpa diduga, saya benar-benar membeli villa besar. Dia iri padaku sekarang. Ibu dan ayah. Perjamuan malam ini. Anda juga berdandan. Beritahu kerabat itu. Betapa baiknya kita. Ya, saya punya ide itu. Saya perlu bekerja keras. Biarkan mereka. Lihatlah seperti apa penampilanku sekarang. Itu benar. Ayo pergi ke toko emas sebentar lagi.
Beli kalung emas dan anting-anting emas untuk ibuku. Beli juga sepasang gelang emas. Beritahu mereka. Kami sekarang juga mengenakan emas dan perak. Oke. Saya memikirkannya. Itu adalah memandang rendah kerabat kita. Sekarang mata iri dan cemburu. Di hatiku, hanya ledakan kenyamanan. Memakannya. Makan dulu. Oke. Bos. Tidak perlu menggertak. Perlakukan saja saya sebagai tamu biasa. Oke. Silahkan. Hubungi saya lagi jika Anda perlu. Anda turun lebih dulu. Oke. Saya pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali. Saya lupa membawa buah. Kali ini aku akan menebusnya untukmu. Adik laki-laki, kami berdua sudah lama. Saya tidak mengucapkan kata-kata bijaksana bersama. Saya sibuk dengan urusan keluarga saya. Anda juga sibuk mengurus keluarga Anda. Jelas mereka adalah saudara kandung, tapi itu menjadi semakin jauh. Kami adalah sebuah keluarga. Patah tulang dan tendon. Ci Pengyun kali ini. Letakkan jam tangan Xiao Jin. Rusak secara tidak sengaja. Bisakah Anda membuat keputusan? Saya tidak ingin uang ini. Iya. Hanya saja yang terlambat ini membeli jam tangan. Biayanya lebih dari 3 juta. Bagaimana Anda bisa membuat kami mempercayainya? Dan jam tangan ini tidak bisa dimakan. Saya tidak bisa meminumnya. Ini bukan barang besar. UPS. Anda harus berbicara tentang Xiao Qi. Anda harus membiarkannya memperhatikan di masa depan. Biasanya keluar untuk bersosialisasi. Bawa jam tangan yang berharga. Dengan cara ini Anda tidak akan dipandang rendah. Iya. Uangnya adalah Xiao Jin. Saya hanya seorang petani tua. Saya tidak mengerti apa-apa. Sekarang putra saya yang bertanggung jawab. Anda harus berbicara dengannya. Apa maksudmu, saudara? Arti ayahku sangat sederhana. Karena kalian merusak arloji saya, Anda harus kehilangan uang. Aku bibimu terlambat. Perhatikan nada pidato Anda. Anda keluarga. Saya khawatir kami akan meminjam uang dari Anda. Setiap kali ada hari libur. Mereka semua menutup Xiao Jin di luar pintu. Jangan biarkan dia masuk untuk mengucapkan selamat tahun baru. Bibi macam apa kamu? Kami tidak punya uang saat itu. Tidak mungkin. Adalah. Jika Anda punya uang. Bayar kembali saja. Jika Anda tidak punya uang. Saya juga tidak keberatan menggunakan cara hukum. Makanan hari ini. Jika Anda ingin memakannya, duduk saja dan makan. Jika Anda tidak ingin memakannya, silahkan. Xiao Jin sudah lama tidak melihatnya. Aku tidak mengharapkanmu sekarang. Sangat menjanjikan. Aduh, ya. Dalam ingatan saya, Anda masih anak-anak. Tidak setinggi paha saya. Terlihat tipis dan kecil. Aneh. Saya tidak menyangka itu. Dalam sekejap mata, dia menjadi anak besar. Aduh, Bibi. Set perhiasan Anda. Saya khawatir itu bukan emas murni. UPS. Saya bilang beli satu. Anting-anting berlapis emas atau semacamnya. Kenakan saja. Siapa yang tahu bahwa Xiao Jin berbakti? Kamu harus membelikanku emas murni. Aneh saat disentuhmu. Pergelangan tangan saya sakit saat saya jatuh. Eyo, ini sangat berat. Set perhiasan ini. Saya khawatir itu akan menghabiskan banyak uang. UPS, itu tidak mahal. Kurang dari 1 juta. Saya melihat kalung emas. Ini juga sangat mencolok. Iya, gaun ini tidak terlihat murah. Kemajuan kecil bisa benar-benar berbakti. Iya, tidak. Semuanya, duduklah. Mari kita semua duduk dan makan. Apakah itu masuk? Apakah itu masuk? Apa yang salah? Bahwa besok kita mengadakan reuni kelas. Anda ingat untuk datang? Ya, saya ingat. Saya pasti akan tiba tepat waktu besok. Sekarang baru jam 4. Mengapa kamu datang ke sini? Kata pemimpin regu. Izinkan saya datang lebih awal untuk melihat tempatnya. Bos, apakah ada sesuatu yang dinantikan? Sekarang, ada juga kamar pribadi yang tidak tersedia. Bantu saya mengubahnya menjadi yang lebih baik. Sekarang hanya ada yang teratas. Kamar pribadi Kaisar. Anda lihat. Oke. Kemudian kamar pribadi Kaisar ini. Bantu saya membersihkannya. Lambat. Kamar pribadi Kaisar ini. Biayanya 100.000 di malam hari. Tidak apa-apa. Adalah, saya akan memberi perintah. Itu saja. Sudah bertahun-tahun. Dia masih sangat tampan. Itu benar, hidangan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda makan? Apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu. Ini sudah bagus. Itu benar. Anda tidak perlu khawatir. Kamar pribadi dan uang makan. Lakukan saja apa yang telah sebelumnya. Harganya baik-baik saja. Lebih dari itu. Pikirkan saja bahwa saya telah memenuhi persahabatan saya sebagai tuan tanah. Oke. Oh, ya, ada. Apalagi. Jangan beritahu mereka. Saya memesan kamar pribadi ini.
Setelah beberapa saat, para siswa datang. Jika mereka tidak bertanya, Anda hanya tidak tahu apa-apa. Jika mereka bertanya, Anda hanya mengatakan bos menara bangau kuning ini. Dan Anda tahu. Apakah ada yang lain? Tidak lagi. Buku bulu wow. Kami memutuskan, bukankah itu kamar pribadi biasa? Mengapa begitu canggih? Saya bersama Yellow Crane Tower Hotel. Bos tahu. Dia bilang kami memiliki kamar pribadi sebelumnya, di sebelah kamar mandi. Lokasinya tidak bagus. Jadi mari kita datang ke sini. Kebetulan tidak ada yang memesan di sini. Dia membiarkan kami menggunakannya secara gratis. Saya mengerti. Huruf bulu, Anda luar biasa. Bahkan pemilik menara derek kuning, mereka semua adalah temanmu. Duduklah, semuanya. Sepupu. Bagaimana? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah 300.000 ini siap? Saya dan Rolex. Staf pemeliharaan berbicara. Mereka berkata, lusa, Anda dapat mengirim jam tangan. Tunggu jam tangan diperbaiki. Saatnya mulai membayar. Saya sedang bersiap-siap. Apa yang Anda bicarakan omong kosong di sini? Itu tidak akan kurang dari uang Anda. Apa yang dibicarakan saudara Ci? Apa yang memperbaiki jam tangan berharga 300.000 yuan? Ci Peng berkata. Saya mendengar. Anda mematahkan satu jam tangan Rolex. Biayanya 300.000 untuk memperbaiki jam tangan. Apakah itu? Kanan. Jam tangan itu kebetulan milikku. Tapi apa? Sepupu saya, ambil inisiatif untuk membawa saya ke Rolex. Toko resmi pergi untuk perbaikan. Ini. Saya kira saya tidak mengerti Rolex. Saya pikir itu palsu. Akibatnya, itu adalah tamparan di wajah. Saya pikir begitu. Apakah Anda masih perlu memesan makanan? Kami memesan. Apakah itu masih hidangan aslinya? Saya melihat aturan kotak. Makan di kamar pribadi ini, harga total ala carte. Ada juga persyaratan tertentu. Menurut rencana awal kami. Itu jelas tidak dapat dicapai. Saya sudah memesan lagi. Ketika saya pergi ke sekolah, kata guru itu. Semakin baik Anda belajar, semakin baik di masa depan. Saya tidak bisa pergi ke sekolah, hanya 2 hari yang lalu. Baru saja membeli rumah. Dalam 2 hari, saya juga akan mengambil mobil. Saya tidak tahu. Ci Sueba adalah yang pertama di kelas kami. Bagaimana kabarnya sekarang? Kanan. Saya baru saja akan mengatakannya. Saya 2 hari yang lalu. Di kursi kabupaten, kepada orang tua saya. Membeli villa. Jika Anda tertarik, kamu bisa ikut denganku untuk melihatnya. Wah, itu luar biasa. Mari kita mulai makan. Tanpa diduga, biasanya lembut dan lembut. Bunga Universitas Qi sangat kuat. Diputuskan bahwa itu adalah kamar pribadi kaisar. Saya masih memesan hidangan khas. Huruf bulu. Apakah Anda masih suka terlambat sekarang? Iya. Di sekolah menengah, Anda suka terlambat. Sekarang dia melihat. Tampan dan emas. Kalian berdua bersama. Keluarga Anda pasti akan setuju. Saya menyukainya. Namun, saya merasa seperti dia melakukannya pada saya sekarang. Rawat saja, sama seperti siswa biasa. Saya tidak bisa. Apakah sudah larut sekarang? Saya tidak tahu apakah Anda menyukainya. UPS, saya juga tidak tahu. Lupakan saja, kalian makan dulu. Saya akan pergi ke kamar mandi. Wang Lei, kamu melepaskanku. Ketika aku mengejarmu sebelumnya, Anda terlihat seperti Anda murni dan bersih. Hasilnya terlambat, sangat penuh perhatian. Apa yang menyenangkan tentang terlambat? Aku menyukaimu ketika aku masih di sekolah. Ikuti saja saya. Anda melepaskannya. Jangan lepaskan lagi. Saya menelepon seseorang. Anda belum tahu. Ayah saya adalah pemegang saham menara derek kuning. Bahkan jika Anda menelepon seseorang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saya ingin seorang wanita. Saya belum bisa mendapatkannya. Saya akan pergi. Anda mengandalkannya. Anda memiliki beberapa dolar bau. Anda bahkan tidak melihat siapa saya. Anda berani bertarung. Kata-kata pengakuan. Menjauh saja dariku. Jika tidak, saya tidak membiarkan Anda melihatnya. Matahari besok. Lambat. Dia adalah menara bangau kuning. Putra pemegang saham. Keluarganya sangat kaya. Jika Anda tidak mampu untuk mengacaukannya, jangan. Itu hanya pemegang saham kecil. Berani menggertak orang seperti ini. Anda. Pengunjung. Pengunjung. Wang Xiao, apakah ada yang salah? Tempatkan dia. Seret saya ke bawah dan pukuli saya. Limbah. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini. Sungguh penjaga keamanan. Aku akan membiarkan ayahku sebentar lagi memberhentikan kalian semua. Tempatkan manajer Anda. Hubungi saya. Jika dia memberhentikan Anda, saya akan membantu Anda menemukan pekerjaan. Manajer Li. Wang Xiao dan seorang pria. Ada konflik. Pria itu membiarkanmu datang sekarang. Wang Xiao.
Dia adalah putra pemegang saham utama. Karena Wang Xiao memerintahkan, Anda melakukan apa yang dia katakan. Halo. Nama keluarga saya Ci. Telepon terlambat. Pernahkah Anda mendengarnya? Lambat. Maaf, saya tidak memiliki banyak kesan. Dijamin. Saya minta maaf. Hai. Hai. Panggil ayahmu. Bagaimana? Anda juga ingin menunda? Jika Anda memberikannya kepada saya, bersujud dua kepala. Saya bisa memikirkannya. Biarkan Anda pergi. Wang Lei. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir. Tunggu sampai saya selesai menyelesaikannya. Aku akan menjagamu. Anda. Itu belum selesai. Apa yang kamu lakukan? Ayahku ada di sini. Anda menunggu saya. Penghinaan yang baru saja Anda berikan kepada saya. Saya ingin 10 kali 100 kali. Kembali kepada Anda. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Dia merampok wanita saya. Anda memberinya pelajaran. Tuan Ci. Ayah. Apa yang Anda lakukan? Mengapa melakukan ini padanya? Diam. Tidak diperbolehkan tidak menghormati Tuan Ci. Ayah. Apa yang kamu takutkan dia lakukan? Dia tidak. Itu adalah seorang wanita tua. Beri makan wajah putih kecil. Mengandalkan beberapa uang bau. Berani melakukan ini kepada kami. Kamu diam untukku. Untuk apa Anda tercengang? Berikan padaku. Aku memintamu untuk membungkamku. Hai. Oke. Bos. Kami benar-benar tidak mengharapkan itu. Hal seperti ini terjadi hari ini. Ini kami, pengawasan hotel yang tidak efektif. Bos apa? Ayah. Anda salah. Dia adalah bos. Tuan Ci. Ini adalah menara derek kuning kami, bos baru. Lihat dia nanti. Bersikaplah hormat. Anda lihat. Dia pergi dari atas ke bawah, seperti bos. Wang Dong. Wang Lei ini. Di hotel, secara terang-terangan melecehkan perempuan. Hotel. Orang-orang memecatnya dari sini. Tambahkan ke daftar hitam. Tidak masalah. Apa? Anda berada di hotel. Pelecehan terhadap perempuan di depan umum. Maka saya menginginkannya. Cegah masalah sebelum terjadi. Anda biasanya tidak belajar apa-apa. Lupakan saja. Saya mampu membelimu. Akibatnya, Anda belajar dengan buruk. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan. Menindas pria dan menindas wanita. Saya hari ini. Mari kita pelajari pelajaran kita. Anakmu. Tuan Ci. Ini adalah pengasuhan saya yang tidak saya ketahui. Ini saya. Saya tidak merawat anak saya. Nanti, saya akan mengawasinya dengan cermat. Kunci dia di rumah. Dia tidak akan membiarkannya berlarian. Hai. Wanita muda ini. Ini. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Aku akan mengkompensimu untuk segalanya. Dan ini. Saya akan memasukkan dia ke daftar hitam. Itu tidak akan. Biarkan dia muncul kembali. Itu ada di depan Anda. Lambat. Ini. Dan kedua penjaga keamanan ini. Juga untuk ditangani. Sejak saat itu, hotel perlu mengubah aturan. Hal semacam ini. Itu tidak boleh terjadi lagi. Ya. Ayo cepat pergi. Hai. Mari kita kembali ke kota. Ayo pergi. Hai. Lambat. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Anda adalah pemegang saham pertama Yellow Crane Tower. Tidak heran. Bisakah Anda memesan kota kaisar? Lambat. Hai. Almarhum kakak. Merindukan saya. Oke. Kalau begitu aku akan segera datang. Lambat. Ini. Apakah itu pacarmu? Oh iya. Apa yang akan kamu katakan barusan? Tidak ada. Oke. Lalu mari masuk ke dalam. Pergi. Wah. Kalian berdua. Mengapa Anda pergi? Saya akan pergi. Saya merokok sebatang rokok. Oke. Makan dengan cepat. Hai. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan jet pribadi. Hai. Ini bagus. Hanya besok saya akan kembali ke Beijing. Kemajuan kecil. Anda terjaga. Kemarin malam. Anda banyak minum. Apakah kepalamu masih tidak nyaman? Apakah Anda ingin seorang ibu pergi memasakkan semangkuk sup yang menyedihkan? Ibu. Tidak apa-apa.
Oke. Siapa itu di pagi hari? Anda pergi dan melihatnya. Nyonya, ini adalah keluarga Ci Pengyun. Bagaimana mereka datang? Ayah, Anda lupa. Rumah mereka, kamu masih berhutang 300 ribu yuan kepada kami. Oh ya. Biarkan mereka masuk. Silakan masuk. Yo. Bibi. Sepupu. Saatnya membayarnya kembali. Xiao Jin. Anda menginginkan terlalu banyak uang. Jika saya buat uang ini. Ayo. Kami tidak makan apapun di rumah. Hai. Saya ingat. Keluarga Anda. Bukankah kamu baru saja membeli 2 mobil? Paman saya punya mobil. Sepupu 1. Ya. Saya ingin melihatnya. Sepupu masih sangat muda. Jangan gunakan barang semahal itu. Atau, menjual mobilnya. Tidak. Apa maksudmu, kamu? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Aku juga untuk kebaikanmu sendiri. Anda mengatakan Anda menjual mobil. Anda tidak hanya dapat menghemat uang untuk bensin, ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Ibu, Anda lihat. Kemajuan kecil. Biarkan sepupumu pergi. Dia lebih tercengang. Dia menyinggung perasaan Anda. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Biarkan dia pergi. Kartu ini adalah, saya berhutang 300 ribu yuan itu. Ada beberapa poin. Semuanya ada di sini. Terlambat. Anda datang dan membujukku. Terlambat. Anda datang dan membujukku. Bibinya. Pasangan tua kami. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda berbicara. Anda juga tahu, Ci Jin kaya sekarang. Pasangan tua kami, itu semua tergantung padanya. Ada apa? Tak satu pun dari kami ingin terlibat. Lalu uang ini. Saya menerimanya. Hutang kita. 1 penghapusan. Ibu, kami biasa menggertak mereka. Mengapa mereka menggertak kami sekarang? Jangan mengucapkan selamat tinggal. Aduh. Bibi. Sepupu. Bagaimana? Dia belum pergi. Kami baik-baik saja. Kami pergi. Ayo segera pergi. Xiao Jin. Anda benar-benar memiliki 1 set. Dulu itu adalah rumah mereka menggertak kami. Tanpa diduga. Kita juga bisa melakukannya saat Anda mengangkat alis Anda. Rumah mereka, awalnya untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang keras. Keluarga kami kaya sekarang. Abaikan mereka. Saya akan pergi ke Beijing dalam 2 hari. Apakah Anda menginginkannya? Ikutlah denganku. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat villa saya. Dan perusahaan. Ini, jika kita pergi. Apakah itu akan menunda pekerjaan Anda? Aduh, kamu adalah ibuku. Apa yang tertunda atau tidak? Oke. Lalu ayo pergi. Ngomong-ngomong, lihatlah calon menantu perempuan saya. Orang tua. Tentu saja untuk pergi. Apakah Anda membeli tiket pesawat? Tidak perlu membeli tiket pesawat. Mengapa? Karena kami naik jet pribadi. Jet pribadi. Bahwa, siapa itu? Milik Anda. Milik saya, tentu saja. Saya baru saja membelinya belum lama ini. Kemajuan kecil. Kapan Anda? Pesawat yang saya beli. Hidup saya belum terbang dengan pesawat. Mereka berkata, duduk di pesawat dan saksikan pemandangan tua dan indah. UPS, Ibu. Jadi, mari kita lakukan nanti. Berapa kali Anda duduk? Bagaimana Anda ingin duduk? UPS, bagus. Saya akan kembali. Bawa adik perempuanku, keluar dan bepergian. Katakan saja itu, jet pribadi anak saya. Mereka mendapatkannya. Kamu pasti iri padaku. Tidak masalah. Kemajuan kecil. Modal ini, itu terlalu makmur. Kemudian kita bisa mendapatkannya. Bersenang-senanglah selama 2 hari. Hai, tentu saja. Kemajuan kecil. Siapa dia di sini untuk menyapa? Bisa mengambil mobil mewah ini. Berhenti di pintu. Tentu saja. Baik kaya atau bangsawan, kami masih tidak mampu untuk mengacaukannya. Ibu dan ayah, ayo pergi. Selamat datang tuan rumah pulang. Oh. Saya membawa orang tua saya. Datanglah ke Beijing sebentar. Anda merencanakan permainan Anda. Tuan rumah yang baik. Wah. Tuan rumah, kami di rumah. Kemajuan kecil. Tempat parkir ini. Seberapa besar itu pasti? Sangat besar. Mereka semua berhasil mencapai alun-alun. Apakah ini semua milikmu?
Dari Pearl River Villa, parkir bawah tanah. Cakupannya sangat besar. Hampir 1.000 meter persegi. Itu bisa ditempatkan di dalam ratusan mobil. Pemilik membeli mobil baru. Semua berhenti di sana. 1.000 meter persegi. Pemilik membeli mobil baru. Semua berhenti di sana. Jangan berdiri di sini, Ibu. Ayo pergi ke villa dulu. Oke. Ini terlalu mewah. Kemajuan kecil. Villa ini. Ini benar-benar milikmu. Ibu, jangan khawatir. Villa ini tentu saja milikku. Anda akan melakukannya nanti. Itu di villa ini. Tetap sehat saja. Bagus. Ibu. Almarhum kakak, aku sangat merindukanmu. Paman dan bibi. Halo. Ayah, ibu. Ini pacarku. Kontemplasi. UPS. Saya sudah lama mendengarkan Xiao Jin sebutkan Anda di rumah. Katakanlah Anda adalah orang yang sangat baik. Hari ini akhirnya, saya melihat orang sungguhan. Saya ingin menjemput Anda secara langsung, tapi sudah terlambat. Tapi terburu-buru untuk paman dan bibi, hadiah yang disiapkan. Saya tidak tahu paman dan bibi suka atau tidak. Aduh. Anak yang terlalu bijaksana. Dia telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Ini sangat bagus. Anak saya memiliki visi. Ini sangat bagus. Paman dan bibi, ini adalah hadiah untuk Anda. Buka dan lihat. Lihat apa yang ada di toko untuk Anda. Wah. UPS. Sangat indah. Disitulah kami berada di sini, menginap selama 2 hari. Jangan menghabiskan terlalu banyak. Sama seperti itu. Lihat teh ini. Saya ingat ketika saya miskin sebelumnya. Saya selalu suka membeli beberapa daun teh yang buruk untuk membuat teh. Saatnya liburan tahun baru. Baru kemudian dia mengambil keputusan beli 1 tael. Beberapa ratus pon teh. Seduh secangkir. Mencicipi rasa. Saya suka hadiah ini. Ada baiknya jika paman saya menyukainya. Ayah, kata Anda, semuanya ada di masa lalu. Nanti, semua jenis teh yang enak, beli semuanya untuk Anda cicipi. Itu benar, koin baru. Kamar untuk orang tua saya, apakah Anda merapikan? Saya sudah mengatur semuanya. Ayah, ibu, Anda telah bekerja keras sepanjang jalan. Kalian istirahat dulu. Ketika saatnya tiba, aku akan mengunjungi perusahaan saya. Baiklah, baiklah. Oke, bagus. Silakan datang ke sini. Oke, lalu mari kita kembali dulu. Lalu mari kita bahas dulu. Almarhum kakak, aku sangat merindukanmu. Mengapa kamu seperti anak kecil? Kami sudah beberapa hari tidak bertemu. Bahkan jika Anda belum bertemu selama sehari, aku juga merindukanmu. Almarhum kakak. Saya hari ini. Bukan periode menstruasi. Kali ini ketika saya pulang. Bagaimana kabarnya? Apa yang salah? Ibu tiri dan saudara perempuan saya, mereka berkata, aku memelukmu. Melakukan sesuatu yang memalukan. Menjadi pacarmu. Ambil saham keluarga Shen. Dengan cara ini, Anda menelepon ayah Anda. Biarkan dia datang besok. Saya mentraktir mereka dengan makanan. Ngomong-ngomong, ngobrol dengan baik. Memikirkan ibu tiri. Hai. Kontemplasi. Anda menelepon saat ini. Apakah ada yang salah? Ayah. Siapa yang harus dihubungi? Menonton TV bersama saya. Saya akan menjawab telepon. Saya akan menemanimu untuk melihatnya. Xiaoxi. Anda datang untuk menelepon begitu terlambat. Apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Anda menelepon sekarang. Apakah ada yang mendesak? Saya. Halo Tuan Shen. Ini saya. Oh UPS. Tuan Chi. UPS. Aku seharusnya tahu kamu ada di sini. Aku seharusnya menyapa kamu terlebih dahulu. Tuan Shen adalah sangat sopan. Sama-sama. UPS. Tuan Chi. Anda sangat terburu-buru untuk menelepon. Apakah ada yang mendesak? Saya ingin mentraktir Anda dengan makanan. Di villa saya. Menyiapkan perjamuan. Anda datang bersama. Kami. Kata Anda. Kami. Mengacu pada
Anda datang bersama. Oh, oke, oke. Tidak masalah. Sangat bagus. Ayah. UPS. Apa yang bagus dari layar? Datang dan tonton pertunjukan bersama saya. Bulanan. Pergilah ke sana dan tetap izinkan saya mengatakan sesuatu kepada ayahmu. Suami. Ada apa? UPS, sudah agak terlambat. Aneh. Mengatakan makan. Jelaskan besok undang kami. Pergi makan malam. Aduh. Tentu saja, anak yang memikirkannya. Bicara buruk tentang saya di depan Xiaoqi. Anak itu, berpikir dengan cermat itu penting. Saya tidak mencium saya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, pacar yang dia cari tidak buruk. Nanti, perusahaan saya juga dapat mengikuti. Itu hal yang baik. Lalu makan besok. Pergi tepat waktu. Hai. Bulanan. Cepat dan pilih sepotong pakaian untuk dicoba kenakan besok. Ibu. Saya bermain dengan ponsel saya. UPS. Ponsel apa lagi yang Anda mainkan? Cepat pilih gaun yang indah. Kenakan besok. Pergi ke Villa 1. Tempat itu. Tinggal di pacar Shensi. Saya melihatnya. Juga berdandan. UPS. Lihat Anda. Anda tahu Villa 1. Apa yang diwakilinya? Dia mungkin. Lebih dari 10 ayahmu kaya. Ada begitu banyak. Dan tidak hanya itu. Dia tidak hanya memiliki uang dan latar belakang. Masih muda dan tampan. Ini tidak sebagus pria yang Anda cari. Ini jauh lebih kuat. Cepat. Pilih yang cantik untuk dipakai. Jika Anda menikah dengannya, Anda nantinya akan menjadi istri kaya-kaya. Bukan itu masalahnya. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Pergi dengan cepat. Bayi. Anda hari ini pastikan untuk menyerahnya. Tuan Ci memperhatikan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Itu untuk merebut hatinya. Tahukah Anda? Kejar saya, tuan muda dari keluarga kaya. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena dia, pacar Shensi, saya tidak repot-repot merayunya. Anda harus mengingat apa yang dikatakan ibu Anda. Silakan. Jika Anda bisa menikahinya, sepertinya bagus juga. Tuan Ci. Pemikiran. Saudara ipar. Halo. Saya adalah saudara perempuan Shensi. Nama saya Shen Yu. Paman Shen. Kali ini aku mencarimu. Ini tentang kontemplasi. Saya ingin berbicara dengan Anda secara rinci. Kami masuk dan duduk. Oke, bagus. Tuan Ci. Ayo. Izinkan saya bersulang untuk Anda dulu. Tuan Shen. Keduanya. Ini istri Anda. Dan putrinya. Tuan Shen. Keduanya. Ini istri Anda. Dan putrinya. Adalah. Yang ini adalah istri kedua saya. Xia Yue adalah putri kedua saya. Tuan Shen. Saya pikir. Istri tiri Anda. Dan putri kedua. Tampaknya kontemplatif. Ada beberapa kata halus. Kata-kata wanita. Tidak peduli. Tuan Ci. Itu dia, menghancurkan keluarga kita. Saat ini, dia berhubungan denganmu. Itu mulai megah. Itu dimulai. Ini bukan tentang mengatakan bahwa ayah dan ibu tidak. Nona Shen San. Nona Shen Er. Saya ingat. Pemikiran. Dia lahir di keluarga Shen sejak dia masih kecil. Dan Anda dan ibu Anda adalah pendatang yang terlambat. Pikiran kecil itu ada di rumah itu. Lalu bagaimana mengatakannya? Dia adalah salah satu. Bagaimana dengan orang-orang yang menghancurkan keluarga Anda? Ini penampilan Anda. Baru saja merampoknya. Kasih kebapaan yang seharusnya. Dia tidak disukai oleh ayahnya. Itulah dia. Ini menjengkelkan. Sepasang sepanjang hari. Tampilan halus. Tuan Ci. Jangan tertipu olehnya. Saya pikir Anda hanya khawatir. Aku akan bersaing denganmu untuk memperebutkan properti keluarga tanpa diduga. Hatimu, itu lebih dari yang saya kira. Saya juga ingin memiliki hati ular dan kalajengking. Saya suka Xiaoxi. Itu karena kebaikannya. Ketangguhan. Meskipun dia terperosok di lumpur, tapi itu tidak akan kurang. Energi ke atas. Adalah gadis yang disukai putra saya. Itu pasti. Baik internal maupun eksternal. Tidak seperti beberapa orang. Sungguh. Saya tidak punya cara untuk mengajar anak-anak saya. Gadis kecil itu tersinggung. Setelah kembali,
Saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Bagaimana menjadi seseorang? Tenang. Dengarkan ayahmu. Tuan Shen. Saya pikir sebelum Anda datang, ketahui juga tujuan makan makanan ini. Xiaoxi adalah pacarku. Masa depan juga akan menjadi tunangan saya, istriku. Jadi mulai sekarang, saya tidak ingin mendengar apa-apa lagi hal-hal tentang memfitnah Xiaoxi. Saya pikir, ini bukan hanya untuk pikiran kecil. Juga untuk mari kita bekerja sama, itu bisa berjalan lancar. Bagaimana menurut Anda? Ya. Shen Yu, kembali malam ini. Kemasi tas Anda. Besok, tinggalkan keluarga Shen untukku, kemudian pergi ke sekolah menengah swasta. Pergi ke sana dan belajar dengan dia bagaimana menjadi seseorang. Ayah, tidak ada keberatan yang diperbolehkan. Oke, Paman Shen. Duduk dan makan. Hidangan akan segera dingin. Xiaoqi. Saya malam ini. Ada juga konferensi video. Saya kembali dulu. Oke, poin baru, kirim mereka. Paman Shen. Hai. Ingat ketika Anda bebas. Datang dan mainkan lagi. Oke, ada waktu luang. Almarhum kakak. Terima kasih. Nanti, ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik.